totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan. Saya selaku mantan Polri hari ini sangat berduka dan sangat marah kepada Polri yang telah melakukan kebiadaban. Katanya sudah minta maaf dan tidak sengaja. Memang tak, saya yakin anak-anak Brimob itu tak pula sengaja mau menabrak mati. Tetapi ini ekses dari perintah yang tidak jelas, komando yang ngawur, dan kepemimpinan ayam sayur yang dipimpin oleh namanya Listio Sigit. Katakan pada Listio Sigit, turun! Sri Mulyani, turun! Ibu ganti Sri Mulyani. Turun! Tuntutan saya itu saja, untuk tuntutan semua. Jangan-jangan Polri hari ini lebih kuat dari presidennya, bayangkan. Lebih kuat daripada presidennya hari ini. Dia bahkan bisa buat negara dalam negara, itu bahayanya. Udah waktunya hari ini Polri itu direvisi semua undang-undangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Unjuk rasa yang terjadi beberapa hari yang lalu tentu saja masih membekas dan membayang-bayangi kita teman-teman, di mana kita bisa saksikan secara langsung ataupun kita lihat di berbagai media sosial. Dan yang lebih mencolok kita lihat dalam peristiwa ini yaitu mengenai mobil rantis barakuda yang menindas saudara kita Afan Kurniawan yang berprofesi sebagai ojol. Semoga keluarga Afan Kurniawan dan keluarga korban-korban yang lain diberikan ketabahan dan kesabaran. Ternyata di luar video itu masih banyak beberapa korban lainnya sampai meninggal dunia juga. Artinya sudah lebih dari 1 orang nyawa yang melayang. Dan dalam kasus ini teman-teman, 7 orang anggota polisi ditangkap jadi tersangka dan sudah dilakukan pemeriksaan. Kompol Kosmas Kaju KG sebagai tersangka sudah dilakukan sidang kode etik Polri. Dan dalam sidang ini hakim memutuskan bahwa memang terjadi pelanggaran kode etik Polri dan pelanggaran hukum berat, sehingga Kompol Kosmas Kaju KG resmi dicopot sebagai anggota Polri secara tidak hormat teman-teman. Setelah hakim memberikan putusan terhadap Kosmas, Kompol Kosmas Kaju KG juga diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai keputusan hakim tersebut. Sambil meneteskan air mata teman-teman dan sekali menatap ke atas, Kompol Kosmas Kaju KG mengaku tidak mengetahui bahwa ada korban ojol yang terlindas mobil rantis yang ditungganginya. Tahunya setelah beberapa jam kemudian video itu viral di media sosial. Untuk mengetahui pernyataan dan permintaan maaf beliau, mari kita simak videonya teman-teman berikut ini. Yang mulia Ketua Sidang Kode Etik, sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan secara totalitas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga keselamatan seluruh anggota yang saya wakili, walaupun juga dengan risiko yang begitu besar. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Setelah kejadian video viral, kami ketahui setelah beberapa jam berikutnya melalui medsos. Dan kesempatan ini pula saya juga
mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketertiban umum. Kalau mungkin sudah membuat rekan-rekan atau pimpinan Polri menjadi pekerjaan yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga, tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Ketua Sidang yang mulia, Ketua Sidang Kode Etik, dengan keputusan ini saya akan berpikir-pikir dulu dan saya akan berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besar. Salam hormat saya. Terima kasih. Menurut informasi yang saya dapatkan teman-teman, bahwa Kompol Kosmas Kajugai ini merupakan anggota kepolisian yang duduk di sebelah kiri pengemudi Rantis Brimob, dan beliau merupakan salah satu pimpinan Regu Brimob, sehingga beliaulah yang menjadi terlebih dahulu untuk diadili. Kalau saya simak pernyataan beliau, bahwa memang bisa dikatakan bahwa Kompol Kosmas ini juga merupakan, bisa dikatakan jadi korban, karena dia hanya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan perintah institusi ataupun komando. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan hasil putusan dari Hakim Sidang Kode Etik Polri ini yang menjatuhkan hukuman pemecatan tidak hormat kepada Kompol Kosmas, warga Kupang yang diwakili oleh Ikatan Keluarga Ngada Kupang langsung memberikan respon atau sikap terhadap keputusan yang diambil oleh hakim, karena dinilai bahwa putusan yang diambil oleh penegak hukum ini terlalu dini dan mempertanyakan pertanggungjawaban jajaran para petinggi Polri selaku komando atau komandan untuk pengamanan kantor DPR RI. Mari kita simak teman-teman pernyataan atau sikap dari Ikatan Keluarga Ngada Kupang. Ikatan Keluarga Ngada Kupang pasca putusan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH Kompol Kosmas Kajugai. Kami Ikatan Keluarga Ngada Kupang datang ke hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta menyampaikan pernyataan sikap kami terhadap putusan Sidang Kode Etik Polri yang menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat kepada saudara kami Kompol Kosmas Kajugai. Seluruh warga masyarakat Ngada di Kupang menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan, seorang driver ojol online yang gugur saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kiranya almarhum diterima di sisi Tuhan dan seluruh keluarga yang ditinggalkan senantiasa dianugerahi kerahmatan yang berlimpah. Terhadap putusan Sidang Kode Etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kompol Kosmas Kajugai, kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak dengan keras putusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kompol Kosmas Kajugai. 2. Menolak dengan keras mekanisme Sidang Kode Etik yang terkesan terlalu cepat dan mempertanyakan kualitas pembuktiannya. 3. Kompol Kosmas Kajugai bukan bertindak sebagai komandan yang berada dalam mobil rantis, melainkan sedang dalam upaya menyelamatkan diri dari amukan massa yang mulai anarkis. 4. Kami memandang bahwa ketujuh anggota Brimob yang berada di dalam mobil rantis adalah orang-orang
yang dikorbankan atas tekanan publik terhadap peristiwa aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. 5. Menuntut pertanggungjawaban jajaran petinggi Polri selaku komandan yang memerintahkan melakukan pengamanan gedung DPR RI agar bersikap gentleman dan berdiri di garis terdepan dalam membela seluruh anggota atau seluruh anak buahnya. Atas nama Ikatan Keluarga Ngada, Ketua Ikatan Keluarga Ngada Kupang, Dr. Sipri Radotoli, PGD. Nah, itu MSC. teman-teman pernyataan sikap Demikian. dari Ikatan Keluarga Ngada Kupang. Jadi memang kalau kita lihat di sini bahwa mirip seperti kasus yang menimpa oleh Baradae, di mana kedua polisi ini merupakan, kalau menurut saya pribadi, merupakan bisa dikatakan dari korban dari para pimpinan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini, semoga bermanfaat.